Halo pemirsa, I'm Talk hadir lagi bersama saya Coach Indra dan rekan saya. Coach Mario. Yes, rekan-rekan, hari ini kita berjumpa kembali dalam sebuah program yang mana kita akan ngobrol-ngobrol berdampak nih, ya. Dan Coach Mario, hari ini kita kedatangan seorang tamu ya yang sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan yang pernah mengikuti channel YouTube Excellent dan menghadiri IG Live. Saya bersama Coach Mario sudah beberapa kali nih ngobrol dengan seorang pakar ya, salah satu pakar teknologi entrepreneur. Halo Edo, apa kabar? Halo Pak, baik. Yes, sibuk dong? Ya oke lah Pak. Oke ya. Yes, Edo dan Coach Mario, kita akan ngobrol, kita akan kupas ya tentang sebuah cara untuk membangun new channel distribution ya. Karena kita tahu nih, akhir-akhir ini banyak sekali pemilik bisnis yang kebingungan. Mereka ingin membangun new channel distribution, artinya mereka ingin membangun saluran distribusi untuk mendistribusikan produknya secara online. Ya, tetapi mereka masih bingung nih, caranya gimana. Nah, kita akan perkenalkan sebuah cara, sebuah strategi baru yang mana nanti kita akan ngobrol bersama partner saya, Coach Mario dan Edo. Begitu ya, Coach Mario? Yes, betul sekali. Jadi, Betul, bagi rekan-rekan, ini Edo ini merupakan partner kita. Dia adalah seorang techpreneur dan beliau ini pengalamannya sangat tinggi di dalam membangun sistem gitu ya, di dalam membangun sistem dalam usaha. Dan salah satu topik yang menarik nih yang menurut kita patut diangkat adalah bagaimana membangun yang namanya distribution channel baru gitu atau jalur distribusi baru dengan menggunakan teknologi. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau rekan-rekan yang cukup setia ya mengikuti acara-acara kita baik YouTube maupun juga di IG Live maupun juga webinar kita, kemungkinan besar udah nggak asing dengan istilah digitalisasi gitu ya, digitalisasi, sistem digitalisasi. Nah, sebenarnya membangun jalur distribusi baru ini apa sih yang kita ingin perkenalkan kepada pemirsa sekalian, yaitu kalau misalnya kita memiliki sebuah produk, kalau Anda sebagai pelaku usaha memiliki sebuah produk, biasanya kan dipasarkan kalau nggak menggunakan cara tradisional, yang orang biasa sebut tradisional atau cara yang memang sudah dari dulu, yaitu apa? Dari pabrik, kemudian ke distributor, dari distributor mungkin ke agen, dari agen kemudian ke grosir, dari grosir kemudian ke retailer gitu kan, atau ke toko. Nah, itu cara yang memang sudah bertahun-tahun gitu, bertahun-tahun dilakukan seperti itu. Nah, ada yang kedua, yaitu apa? Dengan menggunakan jalur digital gitu ya, jalur digital. Jalur digital itu seperti yang sekarang lah gitu kan. Jalur digital yaitu apa? Melalui marketplace, kemudian juga melalui internet lah gitu ya, baik dari website, membuat webshop gitu ya, jadi kita jualan sendiri lewat toko. Nah, ada juga jalur pemasaran yang ketiga, penjualan ketiga, yaitu apa? Menggunakan namanya direct selling gitu ya, direct selling. Nah, direct selling itu yang umumnya orang kenal apa? Yang biasa disebut dengan namanya multi level marketing kan gitu ya. Orang ngeri tuh sama multi level. Nah, orang ngeri tuh sama multi level marketing tuh. Dan inilah yang biasanya orang melakukan penjualan lewat ketiga jalur pemasaran tadi. Yang pertama tadi jelas lewat namanya jalur distribusi lewat beberapa pihak gitu ya. Yang kedua itu atau rantai distribusinya, yang kedua lewat namanya digital, yang ketiga lewat namanya multi level atau melalui orang ke orang gitu ya, orang ke orang. Nah, yang kita menariknya adalah di hari-hari ini sebenarnya ada dua tren yang kita lihat nih yang lagi booming gitu ya, lagi booming, yaitu apa? Tren yang pertama adalah penjualan saat ini sangat-sangat mengandalkan teknologi digital atau sangat-sangat mengandalkan internet. Itu pasti rekan-rekan yang menonton video ini pasti setuju gitu ya. Siapa sih di antara kita yang nonton video ini belum pernah belanja di online gitu ya? Kemungkinan yang nonton YouTube video ini di YouTube kemungkinan sudah pernah belanja di online. Itu yang menarik satu gitu ya. Tetapi yang kedua juga salah satu menarik adalah tren yang ada sekarang adalah tren di mana orang-orang itu membeli kebanyakan mereka berbasis atau mereka menggunakan komunitas gitu ya.
berbasis atau mengandalkan komunitas. Nah, kenapa mengandalkan komunitas? Karena biasanya orang itu senang membeli berdasarkan cerita dari orang-orang yang sudah pernah menggunakan. Nah, orang-orang yang sudah menggunakan, apalagi orang-orang itu berada dalam lingkaran dekat dia atau berada dalam komunitas di mana dia berada di dalamnya. Ya. Nah, sehingga penjualan berbasis komunitas ini menjadi sebuah tren yang memang kenapa bisa demikian ya karena memang sekarang kalau kita lihat media-media berbasis komunitas tuh banyak sekali gitu kan. Jadi orang bisa bikin grup di WA, orang bisa bikin sebuah komunitas di Telegram, kemudian juga Facebook gitu ya, bisa bikin ada komunitas, bisa membentuk komunitas sendiri. Instagram bisa membentuk komunitasnya sendiri. Jadi media-media ini membantu. Nah, kita ingin menggabung, kita melihat kedua tren ini dan kita melihat bahwa ke depannya penjualan ini akan mengandalkan kedua hal ini nih. Antara menggunakan teknologi digital dan juga menggunakan komunitas. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana kalau Anda sebagai produsen, pemilik merek, atau Anda sebagai produsen itu bisa bagaimana jika seandainya Anda bisa menggabungkan dua hal ini. Jadi komunitas yang sudah menggunakan produk kita, gitu ya, mereka bisa mengembangkan penjualan produk kita ke komunitas dia, tetapi dibantu teknologi, gitu. Ya, kok bisa? Kenapa hal ini lebih menarik? Karena pada dasarnya nggak semua orang yang menggunakan produk kita mereka senang, tapi tidak semuanya mereka mau jualan atau mau memperkenalkan produk lagi. Karena mungkin nggak semua orang mau jadi sales. Tapi kalau ditanya pendapatnya tentang sebuah produk, mungkin dia bisa ceritanya panjang. Oh, ini produk saya pakai bagus loh. Ini produk saya rekomen deh. Anda boleh dipakai. Pasti Anda juga pasti menemukan lah. Gitu ya. Contoh lagi batuk-batuk nih kemarin nih. Kalau tiba-tiba lagi batuk-batuk tuh bisa tiba-tiba banyak tuh orang bisa nawarin barang gitu ya, menawarkan sebuah produk. Oh, kamu batuk, hati-hati loh sekarang. Nih pakai ini nih, membangun kekebalan tubuh nih. Bagus nih, saya pakai ini bagus nih. Nah, itu kan sebenarnya lagi apa sih? Lagi jualan. Cuma kenapa dia berani jualan? Karena dia sudah mendapatkan manfaatnya dari sana. Nah, itu. Dan ketika dia menawarkan hal itu, Anda bayangkan, dia kan menawarkan itu ketika ada kondisinya, ada situasinya. Orang lagi butuh baru kan dia tawarkan kan. Bayangkan kalau dia bisa menawarkan itu ketika tidak lagi ada orang yang bertanya. Nah, kok bisa teknologi ini yang membantu itu? Jadi Anda bayangkan Anda punya sebuah produk gitu ya. Produk Anda ada pemakai-pemakainya atau ada komunitas yang sudah puas menggunakan produk Anda dan dia dengan sukarela bersedia untuk menawarkan produk ini kepada komunitas dia menggunakan teknologi. Jadi bukan dia yang ketok pintu atau bukan dia yang kenalkan produk ini satu persatu gitu ya ke komunitas dia. Tetapi dengan teknologi ini dia bisa menyebarkan informasi itu. Nah, kenapa mau? Ya karena dia juga mendapatkan keuntungan nih, gitu ya. Dia mendapat keuntungan. Jadi kita menggabungkan sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah teknologinya, yaitu apa? Sistem digitalisasi, sistem pemasaran. Yang kedua adalah berbicara tentang penjualan berbasis komunitasnya, yang kita beri nama yaitu single level marketing. Jadi penjualan direct selling, penjualan langsung, tetapi menggunakan komunitasnya. Nah, namanya apa? Namanya single level marketing. Jadi itu aja tuh yang perlu diingat gitu ya. Kita menggabungkan dua. Pertama, digitalisasi sistem pemasaran. Kedua, direct selling berbasis komunitas yang kita beri nama single level marketing. Nah, ini dua konsep yang mungkin sebagai pembuka biar rekan-rekan tahu semua. Yes, menarik banget ya Coach Mario. Nah, Edo dari sisi Edo kan sebagai praktisi ya di bidang teknologi, sangat memahami ya saat ini pengusaha-pengusaha sebenarnya sedang menghadapi sebuah dilema era 4.0. Kalau Betul. tidak menggunakan, tidak merangkul teknologi, tidak melakukan sistem digitalisasi, mereka akan ketinggalan. Nah, kira-kira menurut pandangan Edo nih, Edo sebagai praktisi teknologi entrepreneur, kira-kira konsep tadi yang dikatakan oleh Coach Mario menggabungkan dua hal. Komunitas, kita ambil konsep direct selling-nya, lalu memanfaatkan teknologi. Gimana Dok pandangannya Dok? Oke, thank you Coach. Jadi ini topiknya cukup menarik ya. Jadi kalau kita bicara yang tadi dijelaskan sama Coach Mario sama Coach Indra itu kita bicara terkait direct selling dengan konsep single level marketing. Nah, di sini semangatnya sebenarnya adalah komunitas. Kata-katanya adalah komunitas. Dan kalau kita dengar kata komunitas, jumlahnya pasti banyak. Betul. Beda dengan kalau kita tradisional melalui distributor, distributor kita pasti adalah perusahaan besar. Dan pasti distributornya mungkin hitungannya 1, 2, atau sampai 10.
Tapi kalau kita bicara komunitas, semangat di sini adalah berarti multiplikasi berdasarkan jumlah yang banyak. Nah, apa sih peran teknologi di sini? Kalau kita bicara direct selling, kita bicara single level marketing, tanpa teknologi pun bisa jalan. Betul, itu tetap bisa jalan. Cuma bisa jalannya saya nggak tahu berapa lama lagi, berapa tahun lagi. Karena effortnya dia harus door to door, dia harus menawarkan satu persatu, mengajak satu persatu. Indonesia juga kotanya begitu banyak, penyebarannya begitu luas. Itu akan takes time, dan juga kalau kita bicara time pasti cost. Betul. Nah, disinilah teknologi bisa berperan untuk menjadi enabler. Jadi konsepnya sudah bagus, kalau kita tambah teknologi, ini menjadi mempercepat atau akseleran. Jadi sangat membantu untuk mempercepat konsep bisnis yang kita bangun. Jadi sebenarnya gambaran besarnya konsepnya seperti itu, Coach. Gimana teknologi ini bisa membantu untuk mempercepat konsep yang sudah kita bangun. Ya, berarti keren banget ya. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Coach Mario kan konsep komunitas berbasis direct selling ini berarti kan mempercepat proses pendistribusian produk ya, benefitnya bagi pemilik bisnis, bagi pemilik produk. Dan ditambah tadi Edo mengatakan bahwa teknologi ini sebagai akseleransinya ya, untuk melakukan percepatannya. Kalau nggak dilakukan dengan menggunakan teknologi, nggak dilakukan dengan sistem digitalisasi, ya kebayang ya. Dan ada satu hal menarik yang saya lihat, banyak sekali generasi milenial sekarang, generasi anak muda yang sekarang, mereka mungkin kalau diajak untuk jualan produk, mereka gengsi banget ya. Nggak gua banget deh kalau suruh jual produk, no. Tetapi kalau ada sebuah cara yang mana itulah kehidupan mereka, itulah dunia mereka, artinya dengan teknologi, ada sebuah platform yang bisa disediakan, mereka bisa ikut mendistribusikan produk, bisa menciptakan lapangan kerja buat mereka, mereka bisa profit. Saya rasa mereka akan berpikir ya, Edo dan Coach Mario ya, kenapa gua nggak jualan gitu kan akhirnya ya, karena gampang ya, melalui gadget aja bisa dilakukan kan kalau kita gunakan teknologi ya, seperti itu ya Do. Nggak usah ketemu muka Pak, jadi nggak gengsi lagi. Itulah, jadi keren banget nih kalau bisa jualan nggak perlu ketemu orang, itu paling mau banget tuh ya. Itu anak-anak muda sekarang generasi milenial, dia gimana caranya bisa berjualan tanpa perlu tatap muka. Wah, itu dia mau banget ya, Mas Mario ya. Betul. Dan ini satu hal gitu ya. Teknologi ini kita melihat bahwa kemungkinan ke depan ini akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari semua proses usaha. Betul. Kenapa demikian? Karena makin lama kehidupan kita sebagai pribadi pun tidak akan terlepas dari digital, teknologi digital. Nah, karena apa? Ya karena ini kita akan memasuki nih era 4.0 ini. Akan lah, kalau di mungkin beberapa tempat sudah mulai masuk, di negara kita akan. Nah, ketika konsumen, kita kan juga sebagai mungkin pelaku usaha, kita juga konsumen gitu ya. Kita dalam hidup sehari-hari aja kita nggak lepas dari teknologi digital. Nah, artinya apa? Artinya pelaku usaha juga butuh untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam cara dia berbisnis, cara dia berusaha. Nah, kalau dulu teknologi itu menjadi seperti kalau tadi menarik gitu ya, Edo ada mengatakan sebagai enabler gitu ya, sebagai enabler, teknologi itu sebagai enabler. Kalau dulu teknologi itu sebagai supporter yang mensupport kegiatan bisnis. Tetapi sekarang teknologi itu menjadi enabler. Nah, bedanya apa? Support itu artinya kita menjalankan usaha dibantu nih oleh teknologi. Tapi sekarang teknologi itu justru yang bisa menjadi kunci pendorong usaha kita. Gitu loh. Jadi bukan lagi mendukung, ya, bukan lagi mensupport, bukan lagi menyokong nih. Tetapi dia bisa jadi mendorong yang menjadikan bisnis kita maju dan bertumbuh teknologi itu. Jadi kalau kita sebagai pelaku usaha tidak berpikirnya masih mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Kalau dulu sekali teknologinya nggak ada, manual, ya kan, bikin catatan semua manual, bikin bond manual. Kemudian pelan-pelan mulai ada nih teknologi gitu kan, yaitu apa? Yang mensupport, mendukung, menyokong bisnis kita. Jadi mulai ada database, mulai apa-apa pakai komputer gitu kan. Tapi itu mensupport, mendukung aja, biar kita nggak, dapur kita kasarnya nggak berantakan. Tetapi sekarang kalau kita mindset masih seperti itu, apa bedanya? Kita melihat teknologi itu sebagai part of cost, gitu ya, sebagai komponen biaya kalau sebagai supporting. Tetapi kalau kita mulai melihatnya bahwa teknologi itu sebagai enabler,
Artinya kita bukan melihat itu sebagai bagian dari cost, tuh, bukan dari biaya, tapi bagian justru dari investment. Jadi kalau ketika kita menggunakan teknologi, kita invest teknologi itu udah sama seperti kenapa sih kita perusahaan kita punya sales, ya kan? Ya. Apakah itu bagian dari biaya? Pasti orang-orang yang pelaku usaha bilang, oh enggak dong, kan saya butuh sales buat dapat omset, ya kan? Ya bukan biaya dong. Ya kalau gitu apa namanya? Ya namanya itu investasi, gitu kan? Nah, kita butuh melihat teknologi itu sekarang seperti itu sebagai enabler, bukan part of cost, tapi part of investment. Bagaimana justru dia mendorong bisnis kita lebih maju dan bisa berkembang. Yes, betul banget nih. Jadi kita akan lanjutkan ya, Edo dan Coach Mario, kita akan lanjutkan tadi menarik ada satu poin yang Coach Mario mengatakan bahwa pemilik bisnis, pemilik brand yang memiliki produk, produsen itu perlu merubah mindset-nya ya. Ini penting banget menurut saya, penting banget. Kalau pengusaha tidak merubah, tidak shifting mindset-nya, maka mereka kan berpikir teknologi itu adalah sebuah biaya. Dan mereka pasti tidak mau melakukan investasi. Tetapi kalau mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah investasi, mereka pasti mau melakukan investasi. Karena apa? Ya kalau melakukan investasi pasti ada sebuah visi di depan, pasti akan mendapatkan profit yang lebih bagus seperti itu. Kita lanjutkan di episode berikutnya ya, Edo dan Coach Mario. Saya tertarik ingin ngobrol lebih detail mengenai mindset nih. Mindset yang diperlukan oleh pemilik bisnis agar bisa mengaplikasikan konsep single level marketing ini. Oke, Edo dan Coach Mario, thank you. Sampai jumpa rekan-rekan di episode berikutnya. Saya Indra dan partner saya Coach Mario. Semakin bertumbuh, semakin berkembang dan semakin berdaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you, Edo. Thank you, Coach Mario.